Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko Chandra kabur, Bin diambil alih presiden. Apakah dua kejadian ini menjadi sangat terhubung atau kebetulan saja? Ya, kita tahu Joko Chandra ini sudah memberikan banyak pelajaran pada bangsa kita ya. Ketika semua orang bilang bikin KTP itu susah, lama, Joko Chandra membuktikan 30 menit selesai. Begitu juga dengan pembuatan paspor dan urusan administrasi lainnya di negeri ini. Kalau proses administrasi negara ini bisa secepat seperti melayani Joko Chandra, saya kira bangsa ini akan jauh lebih efisien. Buronan kasus korupsi Bank Bali dari 2009, sekarang 2020, berarti sudah 11 tahun buron. Padahal sanksi hukum yang terakhir didapatkan itu 2 tahun tuh hukuman penjara. Tapi sehari sebelum munculnya eksekusi itu, dia sudah kabur ke Papua Nugini. Ternyata bisa datang ke negeri ini dengan begitu mudahnya dan bisa keluar lagi dengan cepat. Dan ini kan memakan korban ini. Sampai 3 jenderal terseret, lurah Grogol Selatan juga kena dampaknya. Belum yang lain-lainnya nih. Memang jadi patut dipertanyakan ketika di antara berbagai instansi pemerintah ini kemudian jadi saling menyalahkan, menjadi saling membela diri, menjadi saling mencari pembenaran. Kepolisian bilang kalau dia tidak lagi tercatat sebagai buronan sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan dari kejaksaan untuk memperpanjang status buronannya. Ini kan lemparannya ke kejaksaan. Kejaksaan punya dalih lain dan begitu seterusnya. Ya, kalau diusut-usut kemudian menjadi sebuah lingkaran setan yang tidak akan selesai-selesai. Kalau semua orang sudah membuat benteng pertahanan diri dengan menyalahkan pihak lain, dengan mencari pembenaran, dengan mencari alasan, karena alasan kan mudah untuk dicari. Ini kan juga terkait sekali dengan peran intelijen negara kita. Nah, kalau buat sebagian orang bisa dideteksi dengan cepat, alamat rumahnya, data teleponnya, bahkan sampai apa yang ada di isi handphonenya. Tapi ternyata untuk beberapa orang lainnya justru jadi seperti yang sulit sekali dideteksi. Padahal kan fungsi intelijen itu mestinya bisa sama untuk semua orang. Badan Intelijen Negara kini tak lagi menjadi salah satu dari 9 instansi yang wajib berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres nomor 73 tahun 2020 tentang fungsi, wewenang, dan tugas Kemenko Polhukam. Hal itu tertuang dalam pasal 4 Perpres yang baru ditekan Presiden Jokowi pada 2 Juli lalu tersebut, yang tak lagi menyatakan Badan Intelijen Negara sebagai salah satu lembaga yang wajib melapor dan berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam. Juru bicara BIN, Wawan Hariputranto, menyebut langkah ini diambil Presiden sebagai bentuk penyederhanaan sistem pelaporan BIN dalam menyampaikan informasi kepada Presiden. Dengan terbitnya Perpres ini, kini Presiden menjadi single client BIN, sehingga penyampaian informasi pun menjadi lebih efisien dan efektif. Tak lagi terbelit persoalan birokrasi dan memperketat kerahasiaan informasi yang diperoleh oleh BIN. Dengan terbitnya Perpres nomor 73 tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, BIN tidak lagi berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Hal ini menyederhanakan sistem pelaporan BIN di dalam menyampaikan informasi ke Presiden. Semua ditujukan untuk efisiensi agar terjadi percepatan distribusi informasi kepada Presiden, sehingga kebijakan yang diambil dapat dilakukan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien
serta makin memperketat kerahasiaan informasi itu sendiri. Presiden adalah single client BIN, sehingga penyampaian informasi dilakukan secara direct. Eksklusif Koordinator Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib menilai langkah Presiden menerbitkan Perpres ini sudah tepat karena memang seharusnya BIN bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan Undang-Undang Intelijen tahun 2011. Menjadi berbeda ketika memang ada cara-cara penanganan yang dibuat berbeda, yang sulit dimudahkan, yang mudah disulitkan. Itu kan jadi fenomena birokrasi di negeri ini katanya kan. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kalau bisa diperlama, kenapa harus dipercepat? Ini kan bertentangan dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Sengaja dibuat tidak efektif, sengaja tidak dibuat efisien. Buat apa? Karena di celah-celah antara proses yang terjadi itu bisa menjadi sumber uang buat sebagian orang. Faktanya sudah kelihatan. Kalau kembali ke kasus Joko Chandra itu, orang Grogol Selatan itu warganya sudah diwawancara. Berapa lama bikin KTP? 1 bulan. Dan dia bikin setengah jam. Dan didampingi oleh lurahnya langsung. Nah, ini kan mau berdalih apa gitu. Langkah tegas saya kira patut diapresiasi buat pimpinan Polri yang langsung memberikan sanksi hukuman. Bahkan Brigadir Prasetyo itu langsung harusnya ditahan 14 hari itu. Cuman ya sakit katanya. Ini juga fenomena yang sangat sering terjadi pada para pejabat gitu ya. Kalau orang penting, kalau orang kaya itu bisa mudah kan bikin surat sakit. Sakit itu kan alasan yang paling mudah, paling aman, paling cepat bisa dimaklumi oleh pihak lain. Ini juga saya kira mungkin pelajaran nih, bahwa ketika ada orang yang berdalih sakit maka bukan didasarkan pada dokumen tertulis, karena dokumen tertulis itu mudah sekali dipalsukan. Harusnya diperiksa langsung oleh pihak pengadilan gitu atau pihak kejaksaan. Itu memang integritasnya dulu nih yang harus dikuatkan dari para penegak hukum. Kalau tidak kan percuma saja gitu ya. Segalanya juga nantinya bisa diakalin. Ini baru dari satu Joko Chandra. Belum lagi dari buronan-buronan kakap lainnya ini. Pergantian kepala BIN tadinya adalah hal yang biasa, sampai faktor seperti arah politik Presiden Jokowi hingga PDIP di pemilu dan Pilpres 2024 turut memengaruhi. Saat ini, Presiden Jokowi kayaknya lagi berhitung secermat mungkin untuk mengganti Budi Gunawan alias Pak BG. By the way, Pak BG sendiri sudah menjabat Kepala BIN selama 7 tahun loh. Artinya, pengaruh Pak BG kemungkinan udah telanjur kuat banget nih di BIN. Kesan bahwa Presiden Jokowi dan keluarganya yang berbeda arah politik dengan PDIP di Pilpres 2024 membuat momentum pergantian kepala BIN jadi complicated. Pak BG sendiri punya relasi istimewa dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri karena merupakan ajudannya semasa menjadi Presiden keempat RI. Sejauh ini udah muncul 2 nama untuk menggantikan Pak BG. Pertama adalah mantan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Pak Dudung dinilai punya kemampuan, keberanian, dan sinergi yang baik dengan Presiden Jokowi. Kedua, ada nama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kalau Pak Yudo dinilai bisa isi posisi kepala BIN karena gak genit secara politik. Nah, tinggal pertanyaannya soal pergantian kepala BIN ini. Mungkinkah ada kejutan dalam waktu dekat? Atau Pak Jokowi nunggu momen yang tepat? Berikan pendapatmu